5, 4, 3, 2, 1, action! Jangan lupa subscribe, like, pencet lonceng, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kita bertemu lagi. Kali ini kita akan mulai melanjutkan materi pembelajaran tentang komputer yang season kedua, yaitu penjelasan lebih detail tentang bagian-bagian komputer. Selamat belajar. Pada pertemuan sebelumnya kalian sudah ditunjukkan kan? Yang monitor mana, CPU mana, keyboard mana, mouse, speaker, printer, bahkan mikrofonnya mana dari gambar komputer ini, ya kan? Sekarang kita belajar lebih detail lagi. Siapkan alat tulisnya. Catatlah kembali materi yang akan Pak Ari sampaikan berikut ini, ya, dengan komplit biar kalian semakin paham tentang komputer. Secara umum, sebelumnya disampaikan bahwa komputer dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Hardware atau perangkat keras, 2. Software atau perangkat lunak, 3. Brandware, orang yang menggunakan komputer, iya kan? Nah, sekarang kita masuk ke komponen yang ada di dalamnya. Ditulis ya. Komputer terdiri dari serangkaian komponen yang dikelompokkan menjadi 3 unit, yaitu unit pemasukan atau input, unit pemrosesan atau proses, dan unit pengeluaran atau output. Nah, keterangannya setelah ini ya, dicatat. 1. Komponen input. Komponen input merupakan komponen hardware yang berfungsi sebagai pintu masuk tugas-tugas yang akan diberikan pada komputer. Contohnya adalah sebagai berikut. Keyboard. Keyboard merupakan komponen yang berfungsi memberikan masukan berupa data alfanumerik dan interpretasi yang lainnya. Keyboard terdapat huruf A sampai Z, angka 0 hingga 9, dan perintah-perintah lainnya. Ada koma, titik koma, tanda tanya, tanda seru, silang, kali, bagi, dan yang lainnya. Itu adalah interpretasi ASCII. Oke. Mouse merupakan penghubung antar layar monitor dengan pengguna atau user. Dalam pengoperasiannya, mouse terlihat sebagai pointer di layar monitor seperti tanda ini. Trackpad fungsinya sama dengan mouse, hanya berbeda pada bentuknya saja. Seperti di laptop itu loh ya, yang mouse-nya berbentuk papan layar di bawah dekat keyboardnya itu loh, itu namanya trackpad atau bentuk yang lain. Selanjutnya pen, hanya ada ketika layar yang digunakan merupakan layar sentuh, fungsinya sama dengan mouse. Selanjutnya mikrofon, komponen yang memberikan masukan dalam bentuk suara. Mic yang biasa kita gunakan itu dapat memberikan masukan dalam bentuk suara. Dilanjutkan, scanner adalah alat untuk memindai gambar yang akan dimasukkan ke dalam sistem komputer menjadi file digital. Yang semula gambar di kertas atau di foto dirubah menjadi gambar di dalam komputer. Oke, selanjutnya adalah 2. Komponen proses. Kalau sebelumnya kita komponen input, sekarang kita masuk ke komponen proses. Komponen proses adalah komponen yang fungsinya memproses perintah yang diberikan oleh user untuk kemudian ditampilkan pada komponen output. Perintahnya diberikan oleh komponen input yang sebelumnya kita pelajari bersama, baik keyboard, mouse, mic, scanner, ataupun yang lainnya. Oke, sekarang kita bahas komponen proses. Prosesor, komponen utama untuk pemrosesan data, seperti gambar di samping.
Dan selanjutnya motherboard. Motherboard adalah komponen yang merupakan tempat terhubungnya semua bagian dari komputer, baik bagian input, proses maupun output. Jadi semuanya dihubungkan oleh motherboard sebagai jembatan untuk proses program komputer beroperasi. Selanjutnya, komponen proses adalah hard disk. Hard disk adalah alat untuk menyimpan semua interpretasi atau perintah atau pengertian program yang diperlukan oleh komputer yang bersifat permanen, seperti sistem operasi komputer. Selanjutnya, komponen proses yaitu memori atau RAM, yaitu untuk menyimpan segala aktivitas komputer untuk sementara. Ya, oke. Sekarang kita masuk ke komponen output. Adalah komponen yang berfungsi sebagai alat untuk menampilkan informasi ataupun hasil dari perintah yang telah diproses sebelumnya, bisa di layar ataupun di benda cetak yang lainnya ataupun suara. Ya, untuk lebih jelasnya catat, simak dan pelajari penjelasan berikut ini. Monitor adalah komponen yang menampilkan proses yang sedang dikerjakan oleh komputer atau untuk menampilkan hasil sementara program yang dikerjakan di layar tampilan. Kemudian printer. Printer adalah alat untuk mencetak data ke dalam bentuk hard copy atau lembaran. Ini untuk menampilkan hasil proses yang sudah dilaksanakan oleh komputer dalam bentuk cetak. Kemudian yang ketiga yaitu komponen output selanjutnya, speaker, yaitu untuk memberikan output berupa audio kepada pengguna. Demikian anak-anak materi kita berkaitan dengan bagian komponen-komponen komputer. Semoga kalian bisa memahami dan dapat mengambil pelajaran dari pelajaran ini. Oke, kiranya cukup sampai di sini untuk pembelajaran komputer season kedua berkaitan dengan komponen-komponen yang ada di dalam komputer. Oke, kita bertemu kembali pada materi pelajaran komputer selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you anak-anak.